يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيد الرسل هدينا هيا بوارها إلينا الآن يا همة سادات الأقطاب ما عادينا الصدق وسري يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله نادي المهاجر صافي الله ذاك ابن عيسى أبا سداد ثم المقادم ولي الله غاث الورى قدوة القدر يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله سيدنا النبي 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 سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي
سيدنا النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه رسول وسلم الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم زحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى
لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim ya fatahu ya alim. Yang sama-sama kami muliakan segenap para habaib, para alim ulama, para sepuh tokoh masyarakat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam hari ini kita semuanya masih diberikan istiqomah menghidupkan, meramaikan majlis-majlis ilmu, masih istiqomah berada di jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan panjang umur, sehat, afiat, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, dan kelak kita semua mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam yang senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan kita semua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, begitu pula sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita serta kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-maqalatu tsaniyah, maqalah yang kedua pada bab yang keenam. Bab yang keenam, maqalah yang kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sittatun, ada 6 golongan, la'antuhum wa la'anahumullahu ta'ala. Sittatun, ada 6 golongan, la'antuhum, yang aku melaknat mereka, kata Nabi, wala na'ahumullahu ta'ala, dan mereka juga dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya melaknat di sini da'a minhu sallallahu alaihi wasallam alaihim. Nabi Muhammad mendoakan dengan doa yang buruk kepada 6 golongan tadi. Wa kullu nabiyyin mujabu da'wat, dan ketahuilah setiap nabi doanya akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa saja 6 golongan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya? Yang pertama, az-zaidu fi kitabillahi ta'ala,
Golongan yang pertama yang mendapatkan laknat dari Nabi, yang juga mendapatkan laknat dari Allah adalah az-zaidu, orang yang menambah. Fi kitabillahi ta'ala, di dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang menambah Al-Quran, baik secara lafaz ataupun secara makna. Kadang-kadang memaknai Al-Quran tanpa didasari dengan para ulama yang terdahulu, yang mana keilmuannya itu telah munfuni. Maka Al-Quran itu tidak boleh sembarang ditafsirkan. Wajib kaya-kaya makin ki, artinya ki mekenen aja kaya-kaya. Ya, perasaan ya sing bener kemungkinan ya aja perasaan. Ya sebab ini Al-Quran. Kalau salah mengartikan, apalagi menambah-nambahi, apalagi menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, nah ini termasuk golongan yang mendapat laknat dari Allah dan juga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan daripada laknat yang datang dari Allah maupun dari Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Lalu golongan yang kedua yang mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya, wal mukadzibu biqadarillahi ta'ala, orang yang mendustakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup ini di alam dunia, rizkinya, jodohnya, kematiannya, semuanya telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan takdir itu merupakan salah satu poin yang harus diimani, ya termasuk rukun iman yang ke pira kuno? Rukun iman yang ke, ya, iman kepada qada dan qadar. Artinya yakin, percaya, yakin dan percaya bahwasanya rezeki kita sudah ada yang jamin, sudah ada yang naker gerak-gerik kita, tingkah laku kita, bahkan daun yang jatuh dari pohon pun ya telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terhadap takdir ini enggak boleh kita semua untuk mengingkari takdir. Ya semuanya tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah walhamdulillah, al khairu wa syarru bimasyiatillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah, walhamdulillah puja-puji syukur bagi Allah, al khairu wa syarru bimasyiatillah, kebaikan dan keburukan terjadi atas kehendak Gusti Allah. Ketika kita mendapatkan kebaikan, alhamdulillah. Ketika kita diberikan keburukan, ujian, maka kita harus bisa sabar insya Allah. Lalu golongan yang ketiga yang mendapatkan laknat daripada Allah dan Rasulnya adalah wal mutasallitu bil jabarut, pemimpin yang semena-mena. Pemimpin yang semena-mena artinya apa? Yang semena-mena itu fayu'izzu man adzallahu Allahu ta'ala. Pemimpin yang semena-mena itu diantaranya adalah pemimpin yang memuliakan orang padahal orang tersebut dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yudhillu man a'azzahullah, dan pemimpin yang menghinakan orang padahal orang tersebut dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk pemimpin yang semena-mena.
termasuk pemimpin yang zalim. Ada orang sudah jelas-jelas orang tersebut hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi justru dimuliakan sama pemimpin tersebut. Atau sebaliknya, orang itu jelas-jelas mulia justru dihinakan oleh pemimpin tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ini termasuk pemimpin yang semena-mena. Kemudian berikutnya yang keempat, wal mustahilu li haramillahi ta'ala, orang yang menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas-jelas haram akan tetapi halal, sudah jelas-jelas halal menjadi haram. Wal mustahilu, orang yang menghalalkan li haramillah, sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Syarahnya di sini ay haroma Makkah wa huwa man fa'ala fil haram ma yahrumu fi'luhu, yaitu haram, tanah haram yang ada di Mekah. Man fa'ala fil haram, orang yang melakukan sesuatu yang haram, ma yahrumu fi'luhu, sesuatu yang haram dikerjakan. Sudah jelas-jelas haram berbuat demikian di tanah haram, akan tetapi dia maksa melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya wal mustahilu min itrati, orang yang menghalalkan dari keluargaku, ay dzurriyyati wa qarabati, dari keluarga Rasulullah dan kerabat Rasulullah. Ma haramallahu, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa man fa'ala min dzurriyyati Rasulillah ma yahrumu fi'luhu minal ma'asi wal madzalim, yaitu orang yang melakukan dari keluarga Rasulullah melakukan sesuatu yang haram berupa maksiat, berupa perbuatan zalim. Maka kita tidak boleh mengajari mereka, mengajari keluarga Rasulullah, anak cucu Rasulullah, atau mengajak mereka untuk apa? Untuk melakukan perbuatan dosa, untuk melakukan perbuatan zalim. Bahkan wajib bagi kita ketika melihat keturunan Rasulullah berbuat dosa, wajib untuk kita tegur. Bermaksiat wajib untuk kita ingatkan agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ada orang yang mengatakan, sudah kamu mah enggak apa-apa berbuat dosa juga, kamu kan keturunan Nabi. Ini enggak boleh. Enggak apa-apa bermaksiat juga, kamu kan keluarga Nabi. Ini jelas-jelas sesuatu yang haram. Lalu berikutnya watariku li sunnati, orang yang mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya adalah orang yang meninggalkan sunnahku, meninggalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tahu itu sunnah, lakukan. Jangan sampai kita menyepelekan, karena berapa banyak orang itu derajatnya diangkat oleh Allah karena menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madergah je sunnah aja madergah. Bisa jadi dengan sebab sesuatu yang hukumnya sunnah tersebut, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada di dalam pikiran kita madergah sunnah, buang jauh-jauh. Apa sih itu sunnah? Sunnah itu kan dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan juga tidak dapat dosa. Kebanyakan manusia madergah sunnah, akhirnya tidak menjalankan sunnah kanjeng Nabi. Beli kiyang melui kanjeng Nabi, karena sering beranggapan madergah
sunnah. Ya, tapi ganti pikiran yang seperti itu dengan apa? Menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kita, maka siapa lagi yang menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di bulan yang lalu, bulan Ramadan, kita semuanya dididik, kita semuanya dijadikan oleh Allah orang-orang yang disiplin. Waktunya sahur ada, waktunya berbuka ada, sholat malam disambung lagi sholat witir. Ya, jangan sampai Ramadannya selesai, witirnya selesai, jangan. Tapi pertahankan, kalau bisa tingkatkan, insya Allah. Karena orang yang menjalankan sunnah Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang telah mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka kelak bersama Rasulullah di dalam surga. Amin ya rabbal. Fa inna Allah ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah nadharar rahmah. Maka yang 6 golongan tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yanzuru, tidak akan melihat, ilaihim, kepada 6 golongan tadi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, nadharar rahmah, dengan pandangan kasih sayang. 6 golongan tadi tidak akan mendapat pandangan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. 6 golongan tadi tidak akan mendapat pandangan dari Allah dengan pandangan kasih sayang. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, siapa saja? Yang pertama tadi adalah orang yang menambah-nambah kitab suci Al-Quran. Yang kedua, orang yang mendustakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pemimpin yang semena-mena. Yang keempat, orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, orang yang menghalalkan dari keluarga Nabi, mengajak keluarga Nabi untuk berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keenam adalah orang yang meninggalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 6 golongan tadi pada hari kiamat tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. Mudah-mudahan kita semuanya kelak dipandang pada hari kiamat, dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, dengan pandangan maghfirah, dengan pandangan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu berikutnya al-maghalatu tsalisah, magalah yang ketiga. Qala Abu Bakar Siddiq, berkata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, inna iblis qaimun amamaka wan nafsa an yaminika wal hawa an yasarika wad dunya min khalfika wal a'dha an haulika wal jabbar fauqaka ila akhirih. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu warda, beliau mengatakan, inna iblis, sesungguhnya iblis itu
qaimun amamaka, berdiri di depan kalian. Ya, iblis berdiri di depan kita semua. Wan nafsa, dan nafsul amarah an yaminika, berada di sebelah kananmu. Wal hawa, dan hawa nafsu an yasarika, berada di sebelah kirimu. Wa dunia, dan duniawi min khalfika, berada di belakangmu. Wal a'dha an haulika, dan anggotanya berada di sekelilingmu. Wal jabar fauqaka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa ada di atasmu. Artinya di atas itu bukan tempatnya di atas, akan tetapi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil kudrah, dengan takdir Allah. La bil makan, bukan dengan tempat. Ya. Yadullah fauqa aidihim. Yadullah, tangan Allah. Di situ artinya bukan tangan seperti bayangan kita, bukan. Akan tetapi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'al jamaah, bersama orang yang berkumpul. Ini merupakan ujian kita sebagai manusia ini. Ya, dikelilingi oleh iblis, dikelilingi oleh nafsul amarah, dikelilingi oleh hawa nafsu, ya, dikelilingi oleh dunia, semuanya berada di dekat kita. Maka begitu banyak bisikan-bisikan yang akan menyesatkan kita. Dunia membisikkan kita, hawa nafsu membisikkan kita, nafsul amarah membisikkan kita, belum lagi iblis, setan, dedengkot dan lain sebagainya, ya, mengajak-ngajak kita semua supaya jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah. Fa iblis, maka iblis laknatullah. Fa iblis la'anahullah, maka iblis yang dilaknat oleh Allah, yad'uka ila tarkiddin, akan mengajakmu untuk meninggalkan agama. Ini tugasnya iblis. Iblis akan mengajak kita supaya meninggalkan agama, supaya meninggalkan syariat Islam. Waye salat wis beli usah salat maning masih ana sukiki. Waye ngaji wis beli usah ngaji maning masih ana rebu arep matergah. Ini tugasnya iblis, menghalang-halangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya wan nafsu, nafsul amarah ay al amarah. Wan nafsul amarah tad'uka ilal ma'siyah, mengajak kalian untuk berbuat dosa. Wis maderga dosane cilik beli papa, engkau istighfar gampang diampura dosane ning Gusti Allah. Wis ku kesempatan laka wong sing weruh, ya gawan baik. Nah ini tugasnya nafsul amarah, ya, yang membujuk kita supaya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya ada wal hawa. Wal hawa yad'uka ila syahwat, dan hawa nafsu akan mengajakmu ila syahwat, kepada sesuatu yang kamu sukai, sesuatu yang kamu inginkan, ai ila muradatiha. Ya, walaupun dengan cara yang haram, bagaimana caranya agar kita semua ini umat manusia ya memenuhi ya keinginan kita. Ya, karena orang ketika masih hidup dan diberi kesehatan oleh Allah, kira-kira keinginannya banyak atau sedikit, Bu Pak?
Kula sampeyan ki masih urip, masih sehat, waras. Kepengenane kula sampeyan ki akeh apa setitik? Wah, ya pirang-pirang. Pirang-pirang pengenane. Sing durung sugih kepengen sugih. Sing durung duwe motor pengen duwe motor. Sing wis duwe motor nambah pengen duwe mobil. Sing mobile pasaran nambah maning pengen sing luwe larang. Wah, wis pirang-pirang. Ya, wong urip diparingi sehat, keinginannya banyak. Tapi wong pendate wis dipai penyakit. Ya. Dipai lara, kaya pengennya siji, pengen apa? Pengen waras bae. Angko bakatan wis dipai waras, wah nembe kah? Ya pengen maning segala-gala. Ya ini tugasnya hawa nafsu. Ya tugasnya hawa nafsu. Akan mengajak kita untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Wa dunya dan duniawi tad'uka ila ikhtiyariha. Dan dunia akan mengajak kita untuk mendahulukan urusan dunia alal akhirah daripada akhirat. Ya, ini duniawi akan membujuk kita untuk mendahulukan urusan dunia daripada urusan akhirat. Padahal Allah Ta'ala telah menegaskan di dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula, kehidupan akhirat itu lebih baik ya daripada kehidupan dunia. Kenikmatan yang ada di akhirat itu alal abad, selamanya berada di dalam kenikmatan. Beda dengan kenikmatan yang ada di alam dunia. Senikmat apapun, sekaya apapun kita, masih terbatas kenikmatan yang ada di alam dunia. Terbatas dengan umur, terbatas dengan usia, terbatas dengan kesehatan. Ya, terbatas, kadang-kadang kita masih sehat, akan tetapi dunianya sing melayu ya pirang-pirang. Ya. Maka di alam dunia ini syukuri saja apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmati saja apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kenikmatan nanti di alam akhirat yang harus kita perebutkan. Kebahagiaan nanti di alam akhirat yang harus kita dahulukan, yang harus kita impi-impikan. Ya, di alam dunia hidup dalam keadaan sederhana, alhamdulillah. Sing penting engkau ning akhiratnya sugih. Ya, sugih ganjaran, sugih segala-gala, selamat bahagia ning akhirat. Amin ya rabbal. Wal a'dha, dan anggotanya tad'uka ila dzunub, akan mengajak kamu supaya berbuat dosa. Anggotanya siapa? Ya tadi. Ya, bisa jadi anggota tubuh kita, mata, telinga, tangan, kaki, perut. Ya, mengajak kita untuk berbuat dosa. Wal jabar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla wa Azza, yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, yad'uka ilal jannah wal maghfirah. Sedangkan Allah mengajak kita supaya masuk ke dalam syurga, supaya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Ulaika, mereka semua. Siapa? Ya tadi ada iblis, ada nafsul amarah, ada hawa nafsu, ada duniawi. Mereka semua mengajak kita agar masuk ke dalam neraka. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengajak kita semua supaya masuk ke dalam surga, supaya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira yang harus kita turuti, ajakan Allah atau ajakan iblis? Yang harus kita turuti, ajakan Allah atau ajakan hawa nafsu? Yang harus kita dahulukan, urusan akhirat apa urusan dunia? Ngomong mah gampang Bu ya, sing abot praktek, tapi ya belajar sedikit demi sedikit, insya Allah. Jadi jelas Allah itu tidak memerintahkan kita melainkan agar kita ini bahagia, melainkan agar kita ini selamat, agar kita menjadi penghuni surga. Allah Ta'ala perintahkan sholat, perintahkan puasa Ramadan, perintahkan sedekah, perintahkan nuntut ilmu, perintahkan meramaikan majelis-majelis ilmu dan lain sebagainya. Manfaatnya bukan untuk Allah, tapi manfaatnya untuk kita yang menjalankan, supaya kita masuk ke dalam surga, supaya kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya, faman ajaba iblis, maka barang siapa yang menuruti ajakan iblis, dhahaba anhuddin, akan hilang darinya agamanya. Orang yang menuruti ajakan iblis akan hilang darinya agamanya, syariatnya akan hilang. Ya, sebab apa? Dia nurutnya sama iblis. Ya wis, sembayang beli sembayang, puasa beli puasa, nuntut ilmu apa maning. Ya. Sehingga syariatnya hilang, ajaran Rasulullah hilang, tidak diamalkan, karena dia senantiasa menuruti ajakan iblis. Na'udzubillahi min. Faman ajaban nafsa, lalu berikutnya, maka barang siapa yang menuruti ajakan nafsul amarah, dhahaba anhu ruh, akan hilang darinya ruh, ya, al insan, yaitu ruh manusianya hilang. Kalau dia selalu menuruti nafsul amarah, yang mana nafsul amarah itu tadi tugasnya apa? Mengajak kita agar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dituruti ya wis, ya ruh insan ini hilang. Tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ajabal hawa dhahaba anhul aqlu. Lalu barang siapa yang menuruti ajakan hawa nafsu, maka akan hilang darinya akal pikirannya. Ya, hawa nafsu selalu dituruti, pengen kin, ayo, pengen kan, ayo, pengen apa baik, ayo, dengan cara apapun, dengan cara yang halal maupun yang haram, sing penting keturutan. Maka akan hilang darinya akal pikirannya yang jernih, hilang wis, kayak wong beli duwe otak, seperti orang yang tidak berakal. Ya, yang halal diambil, yang haram apa maning. Kemudian berikutnya, waman ajaba dunya dhahabat anhul akhirah. Barang siapa yang menuruti ajakan dunia, maka akan hilang darinya urusan atau kenikmatan yang ada di akhirat. Ya, dunia itu tadi tugasnya agar kita mendahulukan urusan dunia daripada akhirat. Ya, waktune sholat wislah tanggung komaning sholat mah gampang. Ya, kerjaannya lagi tanggung. Ya, tanggung, akhirnya waktu sholatnya pragat, meninggalkan
sholat. Orang kalau terus-terusan mendahulukan urusan dunia, maka akan hilang darinya kebahagiaan di akhirat. Wa man ajabal adha dhahabat anhul jannah. Dan barang siapa yang menuruti anggota badannya, yaitu untuk bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, dhahaba anhul jannah, akan hilang darinya surga. Ya, harusnya kita berkesempatan masuk ke dalam surga dengan anggota badan ini dibuat berbuat taat kepada Allah. Nah, ini enggak sebaliknya, anggota badannya dibuat maksiat, ya, dibuat berbuat dosa, sehingga hilang dari kita apa yang hilang? Surga. Naudzubillahi min dzalik. Ruwiya Rasulullah alaihi wasallam gal, di dalam hadis Rasulullah beliau bersabda, ma min abdin, tidak ada dari hamba Allah, illa walahu baitan, kecuali hamba tersebut mempunyai dua rumah, baitun fil jannah wa baitun finnar, satu rumah di surga, satu rumah di neraka. Ya, tinggal kita bekerja di alam dunia ini, ya, untuk surga atau untuk neraka. Kalau sholatnya banyak, ngajinya rajin, sedekahnya sering, berbuat baik, soleh, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita sedang memperindah rumah yang ada di surga. Tapi kalau ada orang gak mau ibadah, ya, rajinnya berbuat dosa, sukanya bermaksiat, maka orang tersebut sedang membesar-besarkan rumah yang ada di neraka. Wal iyadzu billahi min. Fa'amal mu'min fayabni baitahu fil jannah wa yahdim baitahu finnar. Maka orang yang beriman sedang membangun rumahnya di surga dan menghancurkan rumah yang di neraka. Wa ammal kafir, dan adapun orang yang kafir, fayahdim baitahu fil jannah, orang kafir akan menghancurkan rumahnya di surga, wa yabni baitahu finnar, dan membangun rumahnya di neraka. Naudzubillahi min. Wa man ajaba lillahi ta'ala, dan barang siapa yang menuruti ajakan Allah, zahaba anhu sayyi'at, akan hilang darinya keburukan, wa nala jami'al khairat, dan akan mendapat semua kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi magola yang ketiga ini, ya, yang harus kita kehendaki, yang harus kita turuti, yang harus kita usahakan adalah ajakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ajakan Rasulullah, ajakan ulama. Kenapa? Karena ajakan Allah dan ajakan para rasul serta ajakan ulama yad'una, mengajak kita semua ilal jannah, supaya masuk ke dalam surga, wa yad'una ilal maghfirah, supaya kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaat dunia maupun akhirat. Salah dosa kita diampuni oleh Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, serta kelak diberikan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah
الخاتمة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.